Kita lihat bahwa perjalanan karir Panaya mulai dari mahasiswa, belajar di Hawaii, kemudian menjadi dosen, jadi berbagai pejabat, juga dengan latar belakang pergantian rezim. Jadi tadi kita lewati suatu masa 99, 2000, di mana ada pergantian rezim 2 kali dari Soeharto ke Habibie dan dari Habibie ke Gus Dur. Terasa nggak perbedaannya pada level pekerjaan Anda? Pada waktu itu ya sangat-sangat berubah karena eranya udah era reformasi dan jadi dirjen pertambangan umum itu peliknya bukan main. Konflik antara pusat daerah, konflik antara LSM dengan perusahaan, konflik antara perusahaan juga dengan yang lain gitulah. Nah itu barangkali buat saya pengalaman hidup yang cukup menarik gitulah. Salah satunya adalah Freeport. Oh, Freeport itu masuk dalam masa kerja Anda ya? Iya, Freeport itu membuang namanya overburdennya ke danau Managon namanya. Kemudian sliding, kemudian 4 orang mati. Dan saya tutup tempat overburden itu. Rame itu. Tapi kemudian saya ingin ingatkan bahwa kalau saya yang tutup, bisa dibuka lagi kalau secara teknis. Menteri Lingkungan telepon saya. Siapa waktu Sony itu? Keraf. Oh, Sony Keraf. Ya, saya bilang, Pak Sony, this is my responsibility, karena ini masalah teknis, bukan masalah lingkungan. Itu pada waktu itu kemudian beralih lagi. Gus Dur diganti sama Ibu Megawati. Ya. Yang jadi menteri. Jadi Anda tuh sampai dengan Gus Dur diganti? Ganti, ya. Oh, kalau gitu saya ada di situ. Ada. Kok nggak tahu ya bos, waktu itu. Nggak bilang-bilang, bisa makan siang. Saya nggak tahu benar bahwa Anda tuh dirjen. Iya. Jadi kemudian sesudah Gus Dur kan Ibu Megawati, menterinya namanya... Tunggu sebentar, tapi Kuntoronya kan tidak sampai akhir tidak, kan energinya. Tidak. Diganti oleh Purnomo kan? Bukan, diganti sama Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, diganti oleh Susilo Bambang. Kemudian Kuntoronya jadi PLN segala macam. Ya, di PLN. Kemudian dari situ ganti lagi sama Purnomo Yugiantoro. Iya. Nah, itu juga ITB yang angkatan 70. Walaupun dia lama di Colorado jadi. Colorado dan saya kenal lama sekali waktu sudah. Mahasiswa ya. Lama sekali. Suatu ketika dia bilang sama saya, waktu pergantian kabinet, Pak Naya, you kan profesor. Saya minta Anda bangun Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Diklat. Jadilah kemudian belum ada apa di pertambangan? Belum ada waktu itu. Oh, lucu juga ya. Jadilah kemudian saya di situ 3 tahun saya di Badan Diklat membangun itu. Cocok itu kan bidang Anda juga, bidang Anda kan pendidikan. Itu ada aspek pendidikannya dari nol. Saya bikin pusat-pusat dan alhamdulillah sekarang bagus. Nah ini kemudian nanti terakhirnya tahun 2003 akhir itu saya ditelepon Kusmayanto Kadiman namanya. Rektor ITB. Rektor ITB pada itu. Dia minta saya ketemu dan kemudian kami memang mimpi bikin fakultas manajemen di ITB. Yeah. Dan beliau mendukung saya. Dan beliau bilang dari komunikasi sama semua pimpinan di ITB, Anda itu keluar terus namanya, mau nggak balik? Saya bilang alhamdulillah Pak. Itu memang kecintaan Anda ya? Ya, karena memang waktu saya ke birokrasi, mimpi saya adalah last of my career, I back to campus. Menjadi seorang sekarang profesor. Ini Anda di kampus, Anda tuh di ITB? Saya sebetulnya statusnya udah pensiunan. Oke. Tapi kan masih bisa diperpanjang dan boleh. Jadi saya bersama teman-teman membangun sekolah bisnis, jadi school. Jabatan Anda terakhir di ITB jadi itu dekan pertama dari School of Business Management. School of Business. Ya, 5 tahun dari 2004 sampai 2009. Udah itu status pegawai negerinya pensiunan, tapi saya guru ya. Alhamdulillah lah saya. Sekarang siapa dekan di? Dekannya sekarang Profesor Sudarso.
Oh, Ya, Sudarso ya. profesor ya. Iya. Halo Darso. Ya. Jadi itu teman-teman semua ya. Iya. SBM atau School of Business Management yang di Jakarta itu juga Iya. produk Anda Produk juga. Anda, iya. Sama. Jadi di situ ada S1, S2, S3. Jadi S1-nya ada, lalu S2-nya ada 2. MBA program itu lebih kepada aspek-aspek yang praktis dan yang namanya Magister Science Management, keilmuannya. Doktornya juga Doktor Science Management. Jadi itu sangat kompatibel dengan kurikulum di Bandung, dengan Fakultas SBM di Bandung. Jadi pada waktu itu memang kita, kalau kita bicara tentang manajemen, if we talk about management, kata Peter Drucker, we talk about people behavior and human institution. Jadi nomor satu adalah perilaku kita. Jadi kalau saya lihat sih negara kita masalahnya masalah values and behavior gitu. Bagus, tepat sekali untuk kita break sekarang memasuki babak yang kalau nggak salah sih babak terakhir dalam percakapan dengan Profesor Dr. Surna Cahya Jayadiningrat. Saya Wimar Witular dan ini Wimar Show.